Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Novianti dengan NIM C0D024058 dari kelas G Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 24. Dosen pengampu Dr. Wirtmi Eka Putra, SE, MSI, dan Ibu Sela Aprilia Murni Dayanti, SPN, MA. Pembahasan PPh pasal 24 adalah ketentuan yang mengatur hak wajib pajak dalam negeri untuk dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan atau terutang di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Kebijakan ini diberlakukan untuk mencegah pengenaan pajak berganda yang dapat merugikan wajib pajak, terutama yang memiliki sumber penghasilan lintas negara. Namun, ada batasan tertentu jumlah kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat diperhitungkan. Subjek dan objek PPh pasal 24. Sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang 36 2008, subjek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek PPh pasal 24 yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh seperti yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan dari BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan atau permodalan perusahaan pertambangan di luar negeri. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri. Dan yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan harta dari BUT di luar negeri. Tujuan dan manfaat kredit pajak luar negeri. Yang pertama, mencegah pajak berganda. PPh pasal 24 menekan potensi pengenaan pajak atas penghasilan yang sama di dua negara, negara sumber penghasilan dan negara domisili. Dengan fasilitas ini, beban pajak dapat diminimalkan. Yang kedua, mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketentuan ini memotivasi wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan sehingga tidak dikenakan pajak penuh kembali di Indonesia. Ketentuan dan administrasi kredit pajak. Untuk memanfaatkan fasilitas PPh pasal 24, wajib pajak harus memenuhi persyaratan administratif berupa bukti pembayaran pajak di luar negeri, serta melaporkan dalam SPT tahunan. Batas maksimal kredit pajak adalah nilai terendah antara pajak sebenarnya yang dibayar di luar negeri, jumlah berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, atau perhitungan proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap seluruh penghasilan kena pajak. Permohonan kredit pajak luar negeri. Pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan syarat wajib pajak menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan lampiran. Yang pertama, laporan keuangan tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan kredit pajak luar negeri tersebut harus disampaikan bersama dengan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh. Direktur Jenderal Pajak bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran permohonan tersebut karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak. Penggabungan penghasilan. Penghasilan luar negeri wajib digabungkan dengan penghasilan dalam negeri ketika menghitung total PPh terutang. Penghasilan usaha digabungkan berdasarkan akrual basis
Sedangkan penghasilan pasif seperti bunga dan royalti digabungkan pada tahun diterima atau cash basis. Penghasilan berupa dividen diatur sendiri sesuai ketentuan Kemenkeu dan penggabungan dilakukan pada tahun pajak tertentu bergantung pada status kepemilikan saham di perusahaan luar negeri. Tarif PPh pasal 24. PPh pasal 24 tidak menetapkan tarif pajak baru, tetapi mengacu pada tarif yang berlaku di Indonesia, yaitu tarif PPh dari pasal 17 Undang-Undang PPh. Besaran kredit pajak yang dapat diklaim tidak boleh melebihi pajak yang terutang berdasarkan hitungan proporsional. Contohnya, kredit pajak dihitung dalam proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan dikalikan total PPh terutang. Jika jumlah pajak di luar negeri lebih besar dari kredit yang diperbolehkan, kelebihannya tidak dapat diminta kembali. Contoh perhitungan, PT AAA pada tahun 2024 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 30 miliar dan dari luar negeri sebesar 15 miliar. Dengan asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%, maka total penghasilan PT AAA yang tercatat sebesar 45 miliar. Karena penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri, kemudian tarif PPh badan yang berlaku saat ini sebesar 22%, sehingga perhitungan PPh terutangnya sebagai berikut. Tarif PPh badan dikali penghasilan neto dalam negeri sama dengan 22% dikali 30 miliar sama dengan 6 miliar 600 juta. PPh yang dapat dikreditkan, penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan lalu dikali dengan total PPh terutang. Penghasilan luar negerinya 15M dibagi dengan 45M dikali dengan 6M 600 juta sama dengan 2M 200 juta. Dengan demikian, PPh terutang yang telah dibayarkan PT AAA di luar negeri sebesar 2 miliar 200 juta. Sehingga nominal kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat digunakan untuk mengurangi PPh terutang di dalam negeri sebesar 2M 200 juta. Kesimpulan, PPh pasal 24 memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri, guna menghindari pajak berganda atas penghasilan yang sama. Ketentuan ini hanya berlaku jika memenuhi persyaratan administrasi dan jumlah kredit dibatasi sesuai perbandingan penghasilan luar negeri dengan total penghasilan kena pajak. Kebijakan ini penting untuk mendukung keadilan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpenghasilan di luar negeri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.